Halo rekan-rekan mahasiswa, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai alat pengendali aras dan pengendali tekanan yang masuk di bab pertama dari praktikum pengendalian proses yang berjudul penentuan variabel dan logika proses berpengendali. Kita akan mulai dari pengendali aras di slide berikutnya. Oke, alat yang pertama adalah alat pengendali aras. Nah, untuk bagian-bagian alatnya sudah dijelaskan di video demo alat ya. Bisa kalian cek di YouTube jurusan untuk bab pertama penentuan variabel dan logika proses berpengendali khusus untuk pengendali aras. Nah, ini sedikit saya ulangi. Jadi di sebelah kiri ini ada gambar alat pengendali aras yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan menentukan penentuan variabelnya. Di sini akan dibagi menjadi beberapa penentuan variabel. Yang pertama adalah input variabel. Di sini input variabel itu ada dua macam ya. Ada MV atau manipulated variable dan juga ada disturbance. Yang menjadi manipulated variable pada pengendali aras adalah laju alir air masuk ke reservoir. Jadi air yang masuk ke reservoir itu adalah manipulated variable. Air masuknya dari mana? Di demo kemarin sudah dijelaskan. Dia masuk dari bawah, di sini ada pipa, dan nanti dia akan keluar di dalam reservoir. Kemudian input variabel yang kedua adalah disturbance. Di sini yang menjadi gangguan untuk pengendali aras adalah laju alir air yang keluar dari reservoir. Di bawah sini, di bawah tangki atau reservoir itu ada valve ya yang sudah dijelaskan di demo alat. Nah, itu berfungsi untuk mengeluarkan air dari reservoir. Kemudian output variabelnya adalah PV atau proses variabel. Yang menjadi PV adalah ketinggian air di dalam reservoir. Jadi nanti akan diukur berapa sih ketinggian air di dalam reservoir. Misalnya, ini ada tangki ya, ini reservoirnya, airnya itu terisi sekian. Maka ini adalah PV. PV itu adalah nilai ketinggian air di dalam reservoir aktual. Jadi nilai aktualnya, nilai yang terukur sekarang itu adalah PV. Yang menjadi PV adalah ketinggian air di dalam reservoir. Nanti di alat bisa dibaca di sini di kotak yang berwarna hitam, tapi dinyatakannya dalam bentuk persen PV. Oke, jadi dinyatakan ketinggian air di dalam reservoir itu dalam bentuk persen PV. Selanjutnya adalah set point. Set point-nya maka nilai ketinggian air di dalam reservoir yang kita kehendaki atau yang diinginkan atau yang ditargetkan itu adalah set point-nya. Ya, jadi misalnya ini adalah ketinggian 50 cm, kemudian target saya itu 75, maka set point-nya 75 dan nilai PV-nya adalah 50. 75 adalah nilai yang saya tetapkan, 50 ini adalah nilai PV yang terbaca saat ini. Seperti itu. Kemudian tentunya namanya saja alat pengendali pasti ada kontrol valve-nya. Kontrol valve-nya adalah pneumatic valve, karena dia pneumatik berarti membutuhkan udara tekan, makanya di sini ada suplai udara tekan ke bagian kontrol valve-nya, dan jenis kontrol valve-nya adalah air to open atau fill close. Nah, di bab 1, kalian juga diminta menggambarkan PNID dari pengendali aras. Di slide ini, PNID dari pengendali aras itu ada di sebelah kanan, sedangkan gambar yang sebelah kiri itu adalah real alatnya. Gambaran real dari pengendali aras. Kita akan mencocokkan posisi instrumen di gambar real dan juga di PNID. Kita mulai dari measurement device atau alat pengukuran, yaitu sensor dan transmitter. Letaknya di garis yang berwarna kuning. Di bawah reservoir, di gambar realnya,
Dan PNID-nya sama, yaitu di bawah tangki reservoir. Selanjutnya adalah controller atau pengendali, ada di kotak bagian atas yang punya simbol CRL. Jadi keduanya sama ya, di gambar nyata, real, dan juga di PNID sama posisinya di bagian atas. Instrumen yang ketiga adalah FCE atau Final Control Element atau Control Valve. Tadi yang sudah disebutkan ya, pneumatic valve. Nah, posisinya ada di lingkaran yang berwarna merah. Kalau di PNID, posisinya juga dekat ya dengan pompa. Ini adalah pompanya. Ini adalah control valve. Nah, si control valve ini selalu terhubung dengan garis keluaran dari controller. Ya, saya beri garis berwarna merah. Nah, ini selalu terhubung dengan controller. Kenapa demikian? Karena yang memerintahkan valve-nya terbuka dan tertutup itu adalah controller, sehingga dia harus selalu terhubung dengan controller. Nah, karena FCE-nya itu adalah pneumatic valve, maka untuk menggerakkan, membuka, menutup valve-nya, dia membutuhkan penggerak. Penggeraknya adalah udara bertekanan. Nah, yang kotak berwarna merah barusan muncul itu adalah suplai udaranya dari kompresor. Kemudian prosesnya di mana? Prosesnya ada di reservoir. Jadi prosesnya terjadi di reservoir. Nah, di sini juga dilengkapi oleh transducer. Transducer fungsinya untuk mengkonversi satuan sinyal. Oke, di sini dia mengkonversi satuan sinyal dari pneumatik ke listrik atau dari listrik ke pneumatik. Nah, apa yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, itu bisa kita tuangkan di dalam blok diagram. Jangan lupa blok diagram itu kotaknya selalu 4. Ada controller di sini, kalau di aras tulisannya di kotak CRL, kemudian ada FCE, langsung saya ganti supaya kamu tidak bingung, FCE-nya langsung saya ganti dengan tulisan pneumatic valve, jenisnya adalah R2 open supaya selalu ingat ya. Lalu ini adalah prosesnya itu terjadi di reservoir, sehingga kotak prosesnya saya ganti dengan reservoir. Kemudian ini tempatnya measurement device, langsung saya tulis sebagai sensor dan transmitter. Oke. Nah, di materi sebelumnya, cara membaca blok diagram itu dari measurement device atau dari sensor dan transmitter dulu. Sensor dan transmitter itu membaca PV. Kita urut ya garisnya. Nih, berarti dia membaca PV. PV itu ada di garis ini. Nah, PV-nya tadi di awal adalah ketinggian air di dalam reservoir yang dinyatakan dalam persen PV. Kemudian PV-nya dibaca oleh sensor dan transmitter. Sama transmitter, besaran hasil pengukuran sensor diubah menjadi suatu sinyal standar. Bisa sinyal listrik dan pneumatik, bisa kalian cek di materi sebelumnya. Kemudian sinyal standar tersebut akan dikirimkan ke controller untuk dibandingkan dengan set point. Jadi PV-nya tadi, persen PV-nya akan dibandingkan dengan set point. Set point-nya tadi adalah nilai ketinggian air di reservoir yang ditetapkan, yang kamu inginkan. Jika terdapat selisih, maka muncul error di sini. Sama controller akan dilakukan perhitungan, kemudian tindakan evaluasi. Keluarlah persen PO. Persen PO itu adalah sinyal kendali dari controller sebagai tindakan koreksi untuk pneumatic valve. Jadi nanti setelah ditimbang-timbang sama controller, ini saya hapus dulu. Setelah kontrol menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan, maka hasil dari perhitungan controller itu adalah persen PO atau sinyal kendali. Persen PO ini nanti yang dikirimkan ke FCE
ya, supaya FCE-nya bisa membuka atau menutup sesuai dengan sinyal kendali hasil dari perhitungan controller. Sehingga nanti keluaran dari pneumatic valve ini adalah MV dan MV-nya berupa laju alir air yang masuk ke reservoir. Oke, jadi dari persen PO nanti bisa menentukan besar kecilnya laju alir yang masuk ke reservoir atau besar kecilnya bukaan dari suatu kontrol valve atau besar kecilnya bukaan dari pneumatic valve-mu. Jangan lupa bahwa di alat pengendali aras itu ada disturbance. Disturbance-nya yaitu laju alir air keluar reservoir. Kamu bisa menggambar disturbance-nya di atas seperti ini, bisa digambar seperti ini. Lingkaran ini kita kenal dengan sebutan summing block. Tempat kamu menjumlahkan sesuatu, tempat bertemunya cabang-cabang yang baru. Kalau kamu lihat ya, setiap ada summing block, tanda panah yang masuk itu ada banyak. Oke, kita lihat yang di sebelah sini yang ada error. Ini kan ada summing block juga. Tanda masuknya ada 2. Jadi kalau tanda panah inputan itu banyak, kita tambahkan dengan summing block. Nah, di bagian bawah sini sudah saya berikan keterangan tentang apa error itu. Error adalah selisih antara set point. Set point itu nilai yang kita tetapkan dengan PV, nilai aktualnya. Kemudian persen PO. Persen PO tadi adalah sinyal kendali dari controller sebagai tindakan koreksi untuk pneumatic valve atau control valve atau FCE. Jadi FCE membuka dan menutup itu atas dasar sinyal kendali dari controller yang dinyatakan dalam persen PO atau power output. Kemudian karena pneumatic valve kita itu jenisnya R2 open, maka nanti valve menutup penuh saat persen PO-nya menunjukkan angka 0. Jadi kalau persen PO-nya sama dengan 0, maka valve-nya close. Kalau persen PO-nya 100, valve-nya open. Oke, ini diingat-ingat ya, karena R2 open. Semakin besar bukaannya, semakin banyak R yang masuk, semakin open. Makanya di sini kalau angkanya 100, dia semakin terbuka. Semakin besar udara yang masuk, semakin besar laju alir air yang masuk ke reservoir. Karena sekali lagi dia adalah R2 open atau field close. Maka logika prosesnya, oke, kita baca satu persatu. Jika laju alir keluar dari reservoir semakin besar, oke, disturbance-nya makin besar ya, maka PV bisa jadi akan kurang dari SP. Jadi kalau ini tangki, itu reservoir ya, airnya dari bawah itu ngerojoknya sangat besar, lama-lama kan ketinggian airnya itu akan turun, sehingga PV-nya bisa kurang dari SP. Supaya PV-nya itu sama dengan SP, maka laju alir air yang masuk ke reservoir harus diperbesar agar PV-nya tidak turun terus. Sehingga di sini dituliskan sehingga MV harus diperbesar. Maka sebaliknya, jika laju alir keluar dari reservoir semakin kecil, ya, yang keluar kecil, yang keluar sedikit, lama-lama PV-nya itu bisa melebihi SP, sehingga MV-nya harus diperkecil.
Dari logika proses tersebut, kita bisa menentukan aksi pengendali dan aksi proses. Caranya adalah seperti ini ya. Jika ketinggian air di dalam reservoir atau PV semakin meningkat melebihi SP, oke, di sini posisinya atau kondisinya adalah PV-nya lebih dari SP. Yang kita harapkan adalah PV sama dengan SP. Maka pengendali atau controller akan menurunkan sinyal kendali, akan menurunkan persen PO, ya, agar laju alir air yang masuk ke reservoir atau MV dapat diturunkan. Sehingga aksi pengendalinya PV meningkat, sinyal kendali turun. Tahu dari mana nih? Dari kalimat sebelumnya. Maka aksi pengendalinya adalah reverse acting controller. Karena PV-nya meningkat melebihi SP, maka sinyal kendalinya harus kita turunkan. Persen PO-nya kita turunkan agar MV-nya turun. Maka aksi pengendalinya reverse acting controller, berlawanan arah. PV naik, sinyal kendali turun. Aksi prosesnya, nih ya, jika sinyal kendali turun, maka PV dapat diturunkan. Benar ya, sesuai dengan kalimat yang bagian atas. Karena sinyal turun, MV turun, maka dia direct acting. Hal ini sesuai dengan tabel. Di tabel itu kalau katupnya FC, fill close, berarti R2 open, seperti katup kita, pneumatic valve kita, biasanya aksi pengendalinya itu adalah reverse, dan aksi prosesnya adalah direct acting. Sangat sama dengan punya kita. Nih ya, aksi pengendalinya reverse, aksi prosesnya adalah direct. Sudah sesuai. Berikutnya kita akan masuk ke pengendali tekanan. Oke, alatnya ada di sebelah kiri, bentuknya akan seperti ini. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Atau kalau kalian mau tahu lengkapnya demo alatnya seperti apa, kalian bisa cek di video bab 1 demo alat pengendali tekanan yang sudah diunggah di YouTube jurusan. Nah, kita akan menentukan variabel dulu, dimulai dari input variabel. MV-nya adalah laju alir udara yang keluar dari kontrol valve. Kontrol valve-nya itu ada di sebelah sini. Oke. Disturbance-nya adalah laju alir udara yang keluar dari V6. V6-nya ada di mana? Nanti saya jelaskan biar lebih jelas gambarnya. Kemudian PV adalah tekanan udara pada pipa yang terbaca di P4. P4 itu yang ini. Pipanya yang mana? Ya sepanjang ini. Oke, itu adalah PV, tekanan udara pada pipa yang terbaca di P4. Kalau di PCT10, P4-nya itu, tekanan yang terbaca di P4 itu dinyatakan dalam persen PV. PCT10 itu yang mana? Nanti ada di slide berikutnya. Kemudian set point-nya berarti nilai tekanan udara pada pipa yang kita kehendaki atau yang kita inginkan atau yang ditargetkan. Kontrol valve-nya atau FCE-nya adalah pneumatic valve, tapi dia R2 close atau field open. Beda dengan pengendali aras yang tadi. Kalau aras itu R2 open, kalau pengendali tekanan R2 close. Makin banyak R, dia makin close. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya.
Oke, jadi tekanan, rangkaian alat pengendali tekanan itu terdiri dari dua instrumen atau dua alat. Alat yang pertama kita sebut dengan PCT14, yang ini, yang besar ini, tempat terjadinya proses, tempat adanya kontrol valve, kemudian kontrolernya ada di PCT10. Nih gambar yang ini, kotak ini. Oke, itu adalah PCT10. Kedua alat ini saling terhubung. Jadi di PCT10 itu adalah kontrolernya, sedangkan instrumen lainnya ada di PCT14. Nah, tadi saya bilang bahwa, sebentar, ini garisnya saya hapus dulu. Saya tadi di slide sebelumnya menyatakan bahwa tekanan udara yang terbaca di P4, ini ya P4-nya, itu dinyatakan dalam persen PV di PCT10. PCT10-nya yang ini. Nah, nanti di kotak ini, saya ganti. Nih, di kotak yang ini, itu ada bacaan PV-nya, tapi dalam satuan persen. Persen PV-nya dituliskan di sini nanti bacaannya. Jadi tekanan udara sepanjang pipa yang terbaca di P4 itu juga dituliskan di PCT10 tapi dalam satuan persen, yaitu persen PV. Jadi kedua alat ini kita gunakan dua-duanya untuk pengendali tekanan. Nah, berikut ini adalah gambar PNID-nya, sangat mirip dengan gambar realnya. Jadi kalian nggak perlu bingung, mungkin saya beri beberapa tanda aja ya. Nah, ini P1, maka yang ini P1, ini adalah control valve di sini. P4-nya ada di sebelah sini. Nah, tadi di disturbance itu kan adalah laju alir udara yang keluar dari V6. V6-nya itu yang mana? Yang ini. Ini adalah V6. Kemudian di paling kanan itu ada tangki udara, hanya digunakan untuk mengatur konfigurasi aliran udaranya saja. Oke, jadi di sini sama persis bentuk real dari alat dengan gambar PNID-nya. Cara membacanya sama seperti pengendali aras. Kalian harus selalu mulai lebih gampangnya dari sensor dan juga transmitter. Sensor dan transmitternya ada di mana? Berarti ada di sini. Dia membaca PV. Oke, nanti akan dikirim ke PCT10. Sini, nanti nyambung sini. PCT10 akan mengirimkan persen PO, dia akan masuk ke bagian kontrol valve. Jadi nanti udara yang masuk, di sini kan ada udara yang masuk. Udara yang masuk itu terbagi jadi dua cabang. Udara yang menuju prosesnya, ada yang ke atas, udara yang digunakan untuk menggerakkan kontrol valve-nya. Oke, menggerakkan kontrol valve-nya, seberapa banyak udara yang masuk ke kontrol valve itu tergantung dari persen PO, sama seperti alat pengendali aras. Nah, kira-kira kalau PNID-nya disambung sama si PCT10 bentuknya akan seperti ini. Jadi hasil bacaan PV itu akan dikirim ke controller. Oke, kemudian controller akan membandingkan dengan set point, lalu mengirimkan sinyal kendalinya untuk digunakan mengatur kontrol valve. Sinyal kendalinya dalam persen PO, sama dengan pengendali aras. Dinyatakan dalam persen PO atau persen power output. Jangan lupa ya bahwa udara yang masuk itu alirannya satu, kemudian cabang ke atas untuk digunakan sebagai penggerak kontrol valve, yang bawah digunakan untuk masuk di pipa prosesnya. Maka diagram bloknya akan seperti ini. Di sini controller berarti tadi adalah PCT10. Kemudian FCE-nya itu adalah pneumatic valve R2 close.
Lalu prosesnya itu adalah pipa tadi, saya tulis pipa proses. Yang bawah adalah sensor dan transmitter. Oke, dimulainya dengan membaca PV. PV-nya tadi adalah tekanan udara pada pipa yang terbaca di B4. Kalau di PCT10 dinyatakan dalam persen PV. PV dibaca sama sensor dan transmitter, diubah menjadi suatu sinyal standar, dikirim ke controller. Sama controller nanti dibandingkan dengan set point. Set point-nya sudah tertulis ya tadi di awal, yaitu nilai tekanan udara pada pipa yang bisa kamu baca di B4 yang kita kehendaki atau yang kita tetapkan. Jika terdapat error, controller akan mulai menghitung dan melakukan tindakan koreksi dengan mengirimkan sinyal kendali ke FCE supaya bisa menentukan nanti FCE-nya itu atau valve-nya itu mau buka seberapa besar. Karena ada penyesuaian dari bukaan valve, maka ada penyesuaian laju alir udara yang keluar dari kontrol valve. Keluar dari kontrol valve atau keluar dari pneumatic valve menuju pipa proses. Jangan lupa bahwa ada disturbance. Disturbance-nya yaitu laju udara keluar dari V6. Di sini juga saya lengkapi dengan pengertian dari error dan persen PO. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya karena sama. Mungkin yang perlu saya tekankan adalah di valve-nya. Valve-nya adalah air to close, di mana kalau mau nutup, persen PO-nya justru di angka 100, sedangkan valve membuka penuh saat persen PO-nya 0. Kenapa demikian? Jangan lupa bahwa air to close itu makin banyak air-nya, makin close. Kalau bukaannya 100%, berarti kan air-nya itu banyak, udaranya itu banyak sekali. Maka valve-nya akan close. Begitupun sebaliknya. Kalau persenan PO-nya ini kecil, udara yang masuk itu sedikit, maka valve-nya terbuka. Jadi jangan lupa bahwa air to close itu makin banyak air, makin close. Sehingga makin besar bukaannya, makin besar udara yang masuk, justru dia akan menutup valve-nya. Beda ya dengan yang air to open di pengendali aras. Sehingga logika prosesnya, jika laju alir udara keluar dari V6, yang ini V6-nya semakin besar, maka PV-nya akan kurang dari SP. Supaya target kita tercapai alias PV sama dengan SP, maka MV-nya harus diperbesar. Laju udara yang keluar dari kontrol valve tadi harus besar agar laju udara yang masuk ke pipa meningkat. Begitupun sebaliknya. Jika laju alir udara keluar dari V6 semakin kecil, maka PV-nya akan melebihi SP. Supaya PV-nya sama dengan SP, MV-nya harus kita perkecil agar laju udara yang masuk ke pipa menurun. Kemudian kita bisa menentukan aksi pengendali dan aksi prosesnya. Aksi pengendali. Jika tekanan udara pada P4 atau PV semakin meningkat melebihi SP, maka pengendali atau controller akan menaikkan sinyal kendali agar laju alir udara yang keluar dari kontrol valve atau MV-nya turun. Karena PV-nya kan lebih besar dari SP, maka MV-nya harus kita turunkan. Caranya menurunkan MV adalah menaikkan sinyal kendali. Sehingga, nih ya kesimpulannya,
PV meningkat melebihi SP, sinyal kendalinya naik. Meningkat, naik, arahnya sama, sehingga aksi pengendalinya adalah direct acting controller. Aksi prosesnya, sinyal kendali naik, MV-nya justru turun, berlawanan arah. Sinyal kendali naik, MV-nya turun, maka dia reverse acting. Kenapa kok mau menurunkan MV, sinyal kendalinya justru dinaikkan? Jangan lupa bahwa valvemu itu R2 close. Makin banyak R, makin close. Makin banyak udara yang disuplai, semakin close valve-nya. Jika sinyal kendalinya naik, udara yang masuk ke kontrol valve itu kan makin besar, sehingga kontrol valve-nya semakin menutup. Karena kontrol valve-nya makin menutup, MV-nya makin turun. Ini yang kita harapkan. MV-nya turun karena PV-nya sudah lebih besar dari set point. Cara menurunkan MV adalah menaikkan sinyal kendali. Persen PO-nya dibuat besar supaya dia makin nutup, laju alir udaranya yang masuk ke pipa proses itu semakin sedikit atau semakin turun, sehingga nanti PV-nya bisa turun, bisa mendekati SP. Hal ini sesuai dengan yang ada di tabel. Tadi punya kita itu adalah R2 close, berarti failed open. Maka aksi pengendalinya adalah direct acting, aksi prosesnya adalah reverse acting. Sesuai ya, aksi pengendali, saya pakai stabilo aja, aksi pengendalinya adalah direct, aksi prosesnya adalah reverse. Sangat sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, itu adalah penjelasan penentuan variabel dan logika proses berpengendali untuk pengendali aras dan juga tekanan di bab 1 praktikum pengendalian proses.